Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Wiralodra. Kembali Mahapedia Podcast hadir untuk dapat memberikan informasi untuk Sobat Wiralodra semua. Informasi berkaitan dengan kegiatan kampus Universitas Wiralodra, kegiatan kemahasiswaan, dan lain sebagainya. Kali ini dalam episode Mahapedia Podcast Program Studi, kita akan memanggil Ketua Program Studi dari Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra, untuk bisa mengetahui bagaimana dan ada apa saja sih di Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra. Langsung saja kita panggilkan Bapak Ketua Program Studi dari Pendidikan Agama Islam Universitas Wiralodra, Bapak Zainuddin Abu Bakar LCMA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sobat Wiralodra, alhamdulillah kali ini Mahapedia Podcast sudah kehadiran tamu yang sangat istimewa sekali nih, Bapak Ketua Program Studi dari Pendidikan Agama Islam, Bapak Zainuddin Abu Bakar LCMA. Kabar baik Pak? Baik. Alhamdulillah ya Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat juga Pak. Kali ini kita bisa bertemu ya Pak di Mahapedia Podcast untuk mencoba nih mencari informasi berkaitan dengan program studi pendidikan agama Islam. Nah Pak, ini kan karena memang saat ini penerimaan mahasiswa baru di Universitas Wiralodra sedang dibuka untuk jalur ujian masuk gelombang 3 ya Pak. Mulai bulan Juni sampai akhir Juli 2022. Nah Pak, ini bisa sedikit diinformasikan Pak, kalau prodi pendidikan agama Islam di Universitas Wiralodra itu sudah seberapa lama sih Pak? Berarti ini pertanyaannya tentang sejarah ya? Iya betul Pak. Sebenarnya saya di Universitas Wiralodra itu kan bisa dibilang belum terlalu lama. Iya. Jadi masih 7 tahunan, 8 tahunan. Tapi kalau dilihat dari berdirinya sebenarnya PAI itu sebenarnya awalnya itu kan bukan pendidikan agama Islam tapi jurusan syariah. Oh iya. Kalau nggak salah ya ini termasuk salah satunya kelahirannya PAI sebenarnya. 1 Juni. 1 Juni. 1986. Oh, 86. Tapi ini udah tanggal 2 ya. Iya, sekarang tanggal 2 yang kemarin iya, itu kelahirannya PAI itu sebenarnya. Jadi karena syariah itu tidak menunjukkan signifikan akhirnya kemudian diubah jadi PAI. Oh iya. Jadi dan berdirinya pasti punya niatan suci lah waktu itu, karena bagaimanapun Indramayu itu kan hampir 99% kan beragama Islam. Iya, betul Pak. Kira-kira. Jadi dan karena diperuntukkan untuk guru, maka kemudian syariah itu kemudian diubah jadi pendidikan agama Islam. Kira-kira. Berarti sudah cukup lama sekali ya Pak ya, kalau dihitung tahun 85 tadi ya? 86. Oh 86 ya, ya sudah sangat cukup lama. Tapi sebelum 86 itu secara de facto ya, jujurnya itu ya, bisa jadi sebelum itu ya Pak, betul Pak. Nah Pak, sampai tahun 2022 ini Pak, untuk program studi pendidikan agama Islam sendiri akreditasinya apa berarti Pak? Akreditasinya itu sejak 2000 berapa ya? 2006 apa 2000? Iya 2006 apa 2008? Itu udah sangat baik. Udah sangat baik. Jadi untuk versi yang sekarang ya. Tapi kalau dulu kan versinya baik. Iya, nilainya B ya Pak berarti ya. Nilainya B. Berarti memang sampai tahun 2022 ini berkaitan dengan program studi pendidikan agama Islam akreditasinya. Dan yang pertama kali akreditasi di Universitas Wiralodra itu ya PAI yang mendapatkan B. Oh iya. Berarti memang sejarah perjalanannya juga ya terakreditasi baik sampai saat ini ya Pak. Nah ini Sobat Wiralodra pastinya penasaran Pak ketika pengen mendaftar di Fakultas Agama Islam khususnya program studi PAI. Apakah memang di situ ada batasan-batasan Pak? Misalkan ini hanya untuk lulusan sekolah menengah atas gitu atau apakah ada seperti itu Pak? Jadi sebenarnya kan gini, karena PAI itu sebenarnya layak juga dipelajari
dari alumni pesantren, Oh iya. alumni MAN, Iya. tapi juga sebenarnya layak juga dari lulusan SMA. Iya. Jadi jangan pernah membayangkan bahwa lulusan SMA itu kayaknya tidak mungkin masuk PAI. ke PAI Iya. gitu kan, karena akan belajar tentang Islam Iya. gitu. Tentang belajar Islamnya juga memang dari awal. Iya. Dari awal. Sekalipun mungkin secara kajiannya jauh lebih luas. Iya. Jadi tetap saja dari awal sebenarnya. Kadang-kadang kan dari anak-anak, saya sering ngomong dari anak SMA itu kan bisa jadi dia ketika dia presentasi tentang pendidikan agama Islam misalnya di semester di Iya, awal. di kelas 2 Oh, misalnya, iya, apa kelas di kelas 11 11 misalnya. ya saat ini, Pak. Dia merasa kemudian kok saya cocok bisa presentasi tentang agama. Iya. Tiba-tiba kan kemudian berubah, sekalipun mungkin jurusan IPA misalnya. Iya, betul. Tapi kemudian dia berubah, saya kayaknya pantas jadi guru agama gitu. Oh, iya. Itu sebenarnya bisa PAI itu bisa menerima. Bahkan ya sebenarnya kadang-kadang saya teliti justru anak-anak SMA IPK-nya jauh lebih bagus ketimbang anak-anak pesantren, anak-anak MAN. Kenapa? Karena kadang-kadang karena anak pesantren terutama misalnya dia ngerasa kan sudah belajar gitu. Nah, sementara yang dari SMA gairahnya lagi sedang tinggi-tingginya. Jadi sebenarnya secara IPK juga sebenarnya bisa bersaing dengan anak-anak pesantren, dengan anak MAN. Jadi karena pembelajaran Islamnya juga karena dari awal sebenarnya, dari awal lagi. Dengan kajian yang lebih komprehensif lah. Kayak misalnya kalau di SMA misalnya kan diajarin tentang sholat gitu ya, paling Allahu Akbar takbir sampai paling dengan cara Syafi'i gitu kan, nah di atasnya pusar. Nah di kita itu nanti akan dijelaskan kenapa misalkan ada orang yang takbirnya itu ada yang di sini agak kan, miring di atas. Itu Ahmad bin Hambal. Nanti di atasnya pusar itu Imam Syafi'i, dia juga punya dalil. Nah nanti dia bawah pusar itu Hanafi. Nanti kan ada lagi kemudian ada yang sholat yang nggak pakai sedekap, ada yang membiarkan, nah itu Imam Ja'far. Sekalipun artinya PAI itu menciptakan manusia yang terbuka, biar jadi tidak gampang menyalahkan orang. Nah kira-kira begitu. Berarti memang kesempatan terbuka lebih luas ya Pak untuk lulusan SMA, SMK, MA ataupun memang rekan-rekan yang lulusan dari pondok pesantren ya Pak, baik di sekitaran Indramayu ataupun memang di wilayah Jawa Barat khususnya. Karena memang Sobat Wiralodra, alhamdulillah PAI Unwir ini banyak kita melihat bahwa mahasiswanya saat ini banyak dari luar Indramayu. Nah catatan yang kemudian yang dari lulusan pondok gitu ya. Sekalipun mungkin dia bisa pernah belajar tentang Islam, tapi yang menjadi persoalan kadang-kadang cara mengemas. Nah, ketika kuliah itu sebenarnya sedang diajari bagaimana mengemas tentang nilai-nilai Islam untuk khalayak. Nah, bagi saya itu yang jauh lebih penting. Jadi biar juga kemudian juga agar tidak terlalu fanatik terhadap salah satu madhab gitu. Karena memang lulusan PAI ini dipersiapkan untuk menjadi pengajar ya Pak, yang utama itu. Jadi memang dari pihak Prodi juga mempersiapkan rekan-rekan mahasiswanya agar bisa memberikan pengajaran ya Pak untuk rekan-rekan mahasiswa ini. Karena persoalannya begini, Mas Topan. Jadi persoalannya kan kadang-kadang tuh sebagai dosen loh ya. Islam sebagai keyakinan dan Islam sebagai sebuah kajian itu berbeda loh ya. Nah itu, jadi itu yang kadang-kadang yang menjadi dilematisnya. Tapi ketika orang itu banyak mengkaji Islam sebagai kajian, maka biasanya keyakinannya juga semakin terbuka. Tidak terlalu gampang menyalahkan orang. Gitu. Berarti sangat banyak sekali ya Pak beberapa hal yang mungkin nantinya akan diajarkan di sana. Nah Pak, berkaitan dengan saat ini nih Pak, barangkali mungkin bisa disampaikan sedikit terkait mata kuliah Pak, untuk Sobat Wiralodra yang penasaran ada mata kuliah apa aja sih ketika masuk program studi pendidikan agama Islam tuh Pak? Mata kuliahnya sebenarnya saya selalu mengatakan mata kuliah PAI itu terlalu gemuk. Tapi memang itu layak. Kenapa? Karena memang PAI ini melakukan
eh, integrasi keilmuan. Jadi menyatukan antara pengetahuan umum dengan pengetahuan agama. Jadi diajarkan tentang ilmu pendidikan, tapi juga diajarkan tentang dasar-dasar pendidikan Islam. Jadi apa yang membedakan itu? Jadi tentang umumnya juga harus tahu, tentang dasar-dasar Islamnya juga harus tahu, gitu. Sehingga memang layak kemudian menjadi pengajar pendidikan agama Islam. Nah, ditambah lagi kemudian kayak misalnya kenapa sampai sekarang misalnya jadi mulai dari keilmuan Islam, dari ulumul hadis, ulumul Quran, praktek tilawah juga ada. Ada, Pak. Praktek tilawah. Jadi masih membuka kayak kalau kalau misalnya secara ini sih kayak orang ngaji lagi gitu. Tapi mereka harus hafal juz 30 minimal itu tuh. Nah, terus lagi praktek ibadah juga diajarkan lagi. Jadi kesannya memang mengulang, tapi dengan mengajarkan jauh lebih luas. Nah, jadi begini boleh, yang begini boleh. Jadi kayak misalnya saya selalu mengatakan gini kan, sebenarnya kan orang yang dianggap sesat itu nyaris susah dicari. Kenapa? Karena yang kita anggap sesat itu sebenarnya sholatnya nggak ada berbeda loh, secara jumlah. Jadi nggak ada kelompok sesat manapun di dunia Islam itu yang tiba-tiba sholat maghribnya jadi 2 rakaat. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Yang menjadi perbedaan itu kadang-kadang ya tadi di tata caranya. Gitu. Nah, nanti kita itu membahas tentang itu sebenarnya. Jadi belum lagi nanti tentang keilmuan kayak psikologi, ilmu psikologi juga diajarkan. Jadi karena mereka nanti berinteraksi dengan para murid kan, psikologi perkembangan. Tapi juga diajarkan tentang bagaimana kemudian psikologi Islam. Gitu. Biar mereka juga percaya bahwa misalkan ingin membuktikan bahwa seberapa jauh sih misalkan bahwa namanya Quran itu syifa, penyembuh. Gitu kira-kira. Jadi misalnya dia juga harus bisa menjelaskan kenapa misalkan surat Al-Waqiah itu menjadi wiridan biar Anda menjadi kaya gitu. Ternyata sangat banyak sekali ya Pak yang diajarkan. Nah Pak, berkaitan dengan hal itu semua Pak, ini kan pastinya Sobat Wiralodra itu kan ada lulusan pesantren kemudian SMA, SMK atau MA ya Pak. Ini pasti ada bedanya ketika rekan-rekan itu ada di sekolah menengah atas dan nanti akan berkuliah di perguruan tinggi. Nah, berkaitan dengan di PAI sendiri Pak, untuk proses perkuliahannya apakah memang 100% di dalam kelas ataukah memang ada praktek-praktek kegiatan lain gitu Pak? Di samping juga di dalam kelas biasanya itu semua tergantung dosen. Jadi kalau saya kadang saya secara kalau misalkan saya karena pernah kayak untuk semester ini ngajar di praktek tilawah, kadang di luar itu. Jadi karena setoran kan, setoran hafalan. Itu sambil nyantai, kita duduk-duduk seperti kita. Saya tinggal dengerin. Mahasiswa. Iya, dengerin mahasiswa. Anda hafal atau tidak. Jadi tidak harus di kelas. Jadi tapi ya itu tadi biasanya karena ngerasa hafal kemudian ketika setoran hilang semua. Iya, karena sudah merasa hafal ya Pak. Karena sudah merasa hafal tapi pas setoran di depan saya hilang. Biasanya gitu. Jadi ya sebenarnya tergantung hafalan kan tergantung jam terbang. Tapi minimal kayak minimalnya anak lulusan PAI itu hafal juz 30. Gitu. 30 juz Pak. Kenapa? Karena di masyarakat ini memang itu akan dipakai. Minimal di depan mertua lah kira-kira. Untuk meyakinkannya ya sekali-kali kan kalau ketemu mertua mesti disuruh jadi imam. Betul. Nah Pak, tadi disinggung memang ada aktivitas misalkan berkaitan dengan kegiatan kayak model hafalan itu memang dilakukan di luar. Nah berkaitan misalkan aktivitas mahasiswa yang memang berkaitan dengan pengabdian masyarakat Pak. Pengabdian masyarakat juga ada. Jadi kayak misalnya ada PKL gitu kan. Jadi kita sudah kerjasama dengan beberapa sekolah, misalnya Al-Ghazali, SMA, kayak pondok pesantren ini Darun Nahwi. Darun Nahwi. Jadi beberapa lembaga Man 1 apa Man 2 juga kita sudah kerjasama.
Jadi sebenarnya hampir beberapa sekolah itu juga kita sudah melakukan kerjasama untuk PKL. Jadi bagaimana di semester kalau dulu 6, sekarang kalau nggak salah 5 ya. Nah, dari mulai 5 karena pakai MPKM ya. itu mereka sudah melakukan praktek lapangan. Gitu. Berarti memang aktivitas ada yang untuk PKL ya Pak, untuk kegiatan di luarnya. Nah Pak, ini kan Sobat Wiraloda terus kemudian keluarga ataupun memang saudara ketika memang akan mendaftar kuliah itu kan pastinya akan ada pertimbangan besar Pak. Ini kita melihat bahwa banyak IAIN, terus kemudian ada UIN juga. Nah Pak, berkaitan dengan PAI yang ada di UNWIR sendiri Pak, apa sih Pak keunggulannya dari pendidikan agama Islam UNWIR gitu ketika memang adik-adik calon pendaftar ini, saya bisa yakin nih pengen kuliah di UNWIR karena gitu. Iya. Nah, apa yang menjadi keunggulan? Iya, gitu. keunggulan dari PAI UNWIR. Sebenarnya salah satu keunggulan, saya nggak nyebut PAI ya. Iya. Jadi mungkin itu guyon, tapi memang faktanya begitu. Jadi salah satu yang menarik dari Universitas Wiralodra itu sebenarnya salah satunya lah ya. Itu adalah universitas yang paling banyak mangganya se-Indonesia loh. Oh iya, se-Indonesia. Anda di universitas manapun nggak bakalan ada itu. Iya. Kampus yang banyak mangganya Pak. Iya benar, karena Indramayu kota mangga Pak. Karena Indramayu kota mangga. Nah selain itu sebenarnya untuk kasus untuk secara spesifik PAI, ya sebenarnya karena dosen-dosennya juga secara kemampuan juga memang bisa diakui lah. Ada di situ ada Pak Kembali, ada Pak Iben, ada beberapa kolega dosen-dosen itu yang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Dan banyak yang mereka latar belakangnya juga dari pesantren sebenarnya. Gitu. Jadi memang kita memberikan keyakinan ya Pak untuk Sobat Wiralodra semua bahwa memang pendidikan agama Islam Universitas Wiralodra ini mampu bersaing dengan kampus-kampus lain. Dan jangan salah loh kayak misalnya mungkin jadi kadang-kadang karena dari pesantren misalnya secara gaya mungkin kadang-kadang nggak sepintas tidak ini gitu. Kayak misalkan taruhlah salah satu dosen misalkan, tapi ternyata salah satu dosen ini punya kemampuan yang luar biasa. Dia bisa misalkan bahasa Inggris tuh juara 1 se-Jawa Barat. Sebut saja misalnya Pak Abdul Aziz. Itu menurut saya jadi punya keunikannya. Jadi punya keunikannya sendiri-sendiri dengan keahliannya masing-masing. Gitu. Komplit sekali Pak, ya lengkap baik dari dosen juga ya. Terus kemudian tadi juga disampaikan mata kuliah dari program studi pendidikan agama Islam. Dan salah satu kayak misalkan di mata kuliah sampai sekarang saya sering diskusi dengan Pak Dekan itu kan, kenapa sih kita misalkan masih mempertahankan filsafat? Ada filsafat ilmu, ada filsafat Islam. Di beberapa perguruan tinggi PAI itu biasanya sudah nggak ada. Sudah tidak ada. Karena sebenarnya kita ingin mengajarkan logika sebenarnya. Jadi biar jangan sampai masih ada orang yang ketika orang berpikir secara logika tuh gampang disesatkan. Itu kira-kira begitu. Iya, berarti memang sampai saat ini masih ada mata kuliah filsafat ya Pak? Filsafat Islam, filsafat ilmu, karena secara keilmuan juga ada filsafat pendidikan Islam. Jadi itu yang dipertahankan. Kemudian ada studi Islam kontemporer. Studi Islam kontemporer itu apa sih? Anak mahasiswa biar tahu. Jadi ada agama, ada pemikiran. Nah, pemikiran itu biasanya berkaitan dengan budaya. Nah, siapa tokoh-tokohnya? Jadi bicara tentang dari mulai gagasan-gagasan Islam sebagai solusi, misalkan dari zaman Abdu misalkan. Kemudian sampai misalkan siapa yang ada yang Islam kiri, mereka harus tahu itu. Jadi gagasan Hasan Hanafi dengan Islam kirinya, semuanya anak didik harus tahu, jangan agar ketika dia keluar tidak kaget. Gitu loh. Jadi nanti ada pemahaman, misalkan ada Ikhwanul Muslimin, siapa pendirinya, gitu. Misalkan kenapa harus ada, misalkan ada gelintir orang yang kemudian tidak mau hormat dengan bendera NKRI, ada apa sih alasannya di balik itu? Mereka harus tahu gitu.
Jadi Islam bukan sekedar soal ibadah, tapi juga soal bagaimana Islam sebagai sebuah pemikiran dari hasil interaksi sosial. Itu diajarkan di studi Islam kontemporer. Ya karena memang di masyarakat juga kan pasti akan banyak menjumpai berbagai hal yang berbeda, jadi nah memang itu kemudian sudah dibekali. anak mahasiswa itu biar bijak menyikapinya. Baik. Karena lulusan dari PAI Unwir kan sudah ketika lulus itu kan labelnya akademisi ya Pak, jadi memang harus bisa menyikapi itu dengan sebaik-baiknya. Nah Pak, berkaitan dengan itu pasti ada prestasi nih Pak yang sudah diukir oleh pihak prodi, baik dari prestasi dosen atau prestasi mahasiswa, mungkin bisa sedikit disampaikan Pak. Sebenarnya pertanyaannya ini harus ditanya ke Pak Agus sebenarnya. Tapi minimal sebenarnya kayak prestasi-prestasi kayak misalnya yang saya sebut tadi, dia bisa secara nilai gitu kan se-Jawa Barat paling unggul. Itu menurut saya juga prestasi sekalipun tidak ada pialanya. Betul, Pak. Nah terus lagi banyak lah sebenarnya kalau disebut, cuman kadang-kadang bukan penyakit, maksud saya kadang-kadang nggak mau disosialisasikan apa ya benar. Jadi gitu. Jadi kayak misalnya ada yang pernah ikut MTQ tapi teman-teman tuh nggak ngasih tahu bahwa dia itu juara satu gitu. Ada yang sifatnya pribadi kan kadang-kadang, bukan dari lembaga gitu. Ya karena memang kita melihat juga Pak, ketika pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Viralodra itu kan ada yang mendaftar jalur prestasi dan di situ masuknya jalur keagamaan, dan itu melampirkannya juga memang prestasi menang MTQ, terus kemudian jadi yang kayak Hasanuddin Hasan kan juara satu lomba pidato se-Jawa Barat. Ada. Itu juga ada beberapa yang memang yang menjadi perwakilan dari kotanya pada saat kegiatan yang perwakilan kabupaten di Jawa Barat juga banyak seperti itu Pak. Nah Pak, karena memang kita memberikan informasi ini agar memang Sobat Viralodra ketika pada saat di sekolahnya yang dulu Pak, itu kan bisa meneruskan Pak, ketika mereka memang berprestasi di sekolahnya dulu, ketika masuk PAI Unwir juga bisa terus dilanjutkan berkaitan dengan prestasinya. Nah Pak, berkaitan dengan mahasiswa di Prodi nih Pak, apakah memang ada aktivitas-aktivitas yang kita buat untuk bisa melatih soft skill mahasiswa Pak untuk di PAI sendiri? Ada, jadi kayak sebenarnya kayak nyanyi nasyid gitu, juga ada. Jadi kita menyediakan sebenarnya. Terus dan kayak marhabanan, marhabanan, nasyid dan sebagainya, itu tuh ekstrakurikuler yang dipersilahkan untuk mahasiswa untuk mengembangkan. Gitu. Jadi dan beberapa kali misalkan mahasiswa misalnya kerjasama dengan beberapa masjid. Kalau misalnya Ramadan tuh. Jadi kayak misalkan Ramadan mengaji di masjid mana. Itu biasanya pihak organisasi mahasiswa. Himpunan ya Pak, dari himpunan. Himpunan mahasiswa itu biasanya kerjasama dengan salah satu. Tahun ini dengan pesantren. Tahun yang kemarin dengan salah satu masjid. Kalau nggak salah masjid Teluk Agung. Jadi memang ada juga aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa Pak. Nah, di luar individu di luar individu kayak misalkan di luar individu itu pernah saya tahu ada mahasiswa yang kemudian ikut secara pribadi pelatihan 30 hari hafalan Al-Qur'an dari satu hafalan Al-Qur'an di Lembang misalnya. Tapi itu pribadi, bukan lembaga. Bukan lembaga. Gitu. Berkaitan dengan itu Pak, ini kan kita bicara alumni Pak. Ini kan karena PAI juga sudah lama di Universitas Viralodra. Mungkin Bapak bisa sampaikan sedikit profil lulusan dari PAI sendiri. Biasanya ketika lulus dari PAI Universitas Viralodra itu jadi apa sih Pak? Ini yang menjadi pertanyaan menarik nih. Jadi kadang-kadang secara nanti kalau misalkan kuliah di PAI itu nanti akan jadi apa sih gitu. Saya kadang-kadang menjawabnya agak dilematis gitu. Jadi kenapa? Karena di otak saya begini. Tapi ya secara nanti yang secara tertulis tetap akan ada maksud saya. Tapi
Anda kalau menuntut ilmu dia menuntut ilmu saja. Jadi nggak usah nanti pengen jadi apa gitu, nggak usah. Maksud saya kenapa? Karena di otak saya itu saya teringat dengan salah satu hadis begini. Man ta'allama ilman fayubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba la yata'allamu li ghardid dunya illa liyusiba arafal jannah. Jadi barang siapa yang mencari ilmu yang semestinya dia itu harus punya niatan untuk karena Allah, tapi dia berniat untuk mencari kehormatan dunia, itu tidak akan bisa mencium bau surga. Apalagi surganya kan. Nah, baunya saja tidak tercium gitu. Jadi nah terus saya sering menyindir gini. Kenapa misalnya ketika Anda kuliah misalnya, kadang-kadang saya menyampaikannya secara keseluruhan. Baik itu Anda fakultas hukum, baik itu fakultas ekonomi, ya Anda niat nyari ilmu saja. Maksud saya ketika Anda di jalan tuh, kalau ada apa-apa, Anda tuh mati syahid loh. Gitu kira-kira gitu ya. Jadi ini kerangka berpikir langitnya. Jadi kalau ada apa-apa, tetap saja mati syahid. Ataupun Anda, kalau misalkan Anda punya pacar gitu, kalau Anda masuk kuliah ke kelas itu cuma lantaran Anda ingin ketemu pacar gitu ya, itu kan naif banget gitu. Padahal tetap niatkan saja Anda itu harus mencari ilmu. Toh nanti pas waktu masuk kelas juga Anda ketemu pacar kamu kan gitu. Kan kira-kira dapat dua gitu loh maksud saya. Nah, jadi sebenarnya niatkan saja untuk mencari ilmu, karena kalau Anda pintar tuh pasti juga akan dipakai gitu loh maksudnya. Iya, betul, Pak. Ya, sekalipun kayak PAI misalnya sebenarnya banyak lulusan apa sih yang diciptakan di PAI agar mahasiswanya agar nanti akan piawai dalam hal apa. Dia bisa mengajar di SMK, di SMP, di SMA, di MAN, di SMP, MTS, SD, MI, madrasah diniyah, di pondok pesantren. Jadi sebenarnya banyak. Belum lagi nanti kalau Anda misalkan jadi wirausahaan, punya bisnis misalnya. Berwirausaha ya Pak. Berwirausaha, minimal kan Anda nggak tahu lah halal haram gitu, nggak awal kedua gitu, makan segala dengan segala cara misalnya. Jadi sebenarnya manfaatnya banyak, dan itu kan nanti juga keberkahannya nanti bukan untuk dirinya sendiri, tapi keberkahannya juga untuk kedua orang tuanya. Betul Pak. Gitu. Makanya kemudian saya sering ngomong ke teman-teman yang kadang-kadang mengeluh misalnya mengeluh tentang bayaran semester dan sebagainya. Saya bilang sebenarnya itu kan soal cara. Karena saya yakin sebenarnya ketika orang mencari ilmu itu nggak ada kok orang tua jadi miskin gara-gara anaknya mencari ilmu gitu. Betul, Pak. Bahkan kadang-kadang loh ya, maaf, sepengetahuan saya ya, orang kalau orang tua yang menyekolahkan anak itu biasanya justru makin kaya loh. Nah, yang menjadi persoalan kan ketika orang tua bilang begini, alhamdulillah tahun ini tuh beban saya udah berkurang karena anaknya udah wisuda kan. Itu biasanya itu ada pekarangan tetangganya yang dihargai murah aja nggak sanggup beli. Kenapa? Karena bebannya hilang. Gitu. Benar, Pak. Jadi sebenarnya ketika manusia itu punya beban, itu biasanya tuh tingkat income-nya jauh lebih besar. Income-nya benar Pak. Untuk pemasukannya. Jadi memang semua harus diniatkan ya Pak. Ketika memang Sobat Wiralodra semua ketika punya niat pengen kuliah, niatkan saja untuk kuliah yang pertama seperti itu. Apa tadi kata Pak Kaprodi ini sangat luar biasa pencerahan untuk Sobat Wiralodra semua. Nah Pak, ini yang terakhir nih Pak, sebagai mungkin kata-kata penutup untuk Sobat Wiralodra semua. Sekarang pastinya Sobat Wiralodra masih ada yang bingung, belum mendaftar, terus kemudian masih ada yang memikirkan ketika saya masuk dan lain sebagainya, kita juga bimbang. Nah tadi sudah dapat masukan nih informasinya dari Pak Kaprodi, mungkin bisa diajak Pak untuk Sobat Wiralodra semua biar bisa daftar di PAI Universitas Wiralodra. Jadi terutama untuk orang-orang Indramayu gitu ya, sekolahkanlah
anak yang kita lahirkan, karena sesungguhnya orang yang pandai itu akan berbeda dengan orang yang tidak pandai. Orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Dan itu pernah disindir oleh Allah, hal yastawil ladina ya'lamuna wa la ya'lamun. Apakah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Pasti beda. Mau jadi apapun Anda, mau jadi apapun anak kita, itu pasti berbeda. Jadi soal kemudian ada fenomena kemudian lulus sekolah nggak dapat kerja, itu soal waktu kadang-kadang, gitu loh. Betul, Pak. Gitu kira-kira. Jadi sebenarnya silakan mau kuliah di mana saja, tapi karena saya berhubung saya ketua jurusan PAI, silahkan kuliah di PAI. Jangan pernah malu dan tidak usah minder ketika lulusan SMA. Kenapa? Karena dari SMA atau SMK pun di PAI itu diajarkan dari awal. Bisa ya, Pak. Iya. Itu aja kira-kira, Pak. Sobat Wiralodra semua, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kaprodi PAI ini semua bisa kuliah di PAI Universitas Wiralodra, baik rekan-rekan lulusan SMA, IPA atau IPS, terus kemudian SMK semua jurusan, dan juga MA ataupun lulusan pondok pesantren, karena kesempatan terbuka luas untuk Sobat Wiralodra semua. Saat ini pendaftaran mahasiswa baru Universitas Wiralodra kami buka untuk gelombang 3 mulai dari bulan Juni sampai akhir Juli 2022. Silakan bisa daftarkan diri Anda sekarang, bisa secara langsung di sekretariat pendaftaran kami di kampus Universitas Wiralodra, Gedung Rektorat lantai 1, atau bisa secara online di www.pmb.unwir.ac.id, karena kesempatan terbatas untuk daftar di program studi pendidikan agama Islam. Dan ada satu lagi, Mas Topan, jadi gini, sebenarnya orang nggak kuliah sekarang itu sebenarnya rugi loh. Kenapa, Pak? Karena sebenarnya nyari beasiswa itu sekarang tuh gampang, nggak seperti zaman saya dulu. Jadi tergantung bagaimana Anda cepat dan cermat mengamati informasi-informasi itu. Jadi termasuk salah satunya juga di Unwir ya. Ada KIP, ada beasiswa BI, ada beasiswa Pertamina. Jadi sebenarnya kalau misalkan yang menjadi persoalan tuh kadang-kadang anak nggak mau tahu, itu aja sebenarnya. Betul, jadi Pak. Semakin Anda punya gairah untuk kuliah sebenarnya, dan ingin meringankan, misalkan taruhlah itu ingin meringankan beban orang tua, sebenarnya banyak jalannya. Gitu. Kalaupun akhirnya tidak bisa mendapatkan beasiswa, saya sering ngomong begini, Anda sedang membuat jalan surga buat kedua orang tua Anda. Gitu kira-kira. Barangkali Sobat Wiralodra semua, tadi apa yang diucapkan oleh Pak Kaprodi nih, Anda sedang membuat jalan surga untuk kedua orang tua. Silakan pertimbangkan kembali untuk Sobat Wiralodra yang sekarang masih menentukan pilihan. Bisa langsung daftar kuliah ning Unwir bae, pilih program studi pendidikan agama Islam. Terima kasih nih Pak Kaprodi atas kesempatan kali ini bisa luar biasa hadir di Mahapedia Podcast. Nanti lain kesempatan kita bisa ketemu lagi di sini Pak, untuk bisa membahas hal-hal lain ya Pak, dari program studi PAI sendiri ataupun memang informasi-informasi lain yang Pak Kaprodi bisa sampaikan untuk Sobat Wiralodra semua. Sobat Wiralodra tetap pantengin YouTube official Universitas Wiralodra Indramayu, karena Mahapedia Podcast hadir memberikan informasi untuk Sobat Wiralodra semua. Terima kasih Pak Kaprodi. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.